kasih Bapa yang kudus yang menguduskan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Satu pujian bagi Bapa di surga. Yesus Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Engkau menciptakan segala sesuatu. Tujuannya untuk menyembah, memuliakan Engkau. Engkau mengadakan alam semesta untuk menghormati, mengagungkan Engkau pencipta kami. Terpuji namamu. Sama-sama Yesus Tuhan.
kami punya Bapa yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Firman-Mu ya dan amin, Bapa. Engkau bekerja dalam segala sesuatu, bahkan melampaui akal dan pikiran kami, mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu, Bapa, bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami tahu bagaimana mengasihi Tuhan, karena Tuhan sendiri memberikan contoh kepada kami. Engkau yang duluan memberikan kasih-Mu kepada kami, Bapa. Kami hanya orang-orang yang merespon kasih Tuhan. Kami hanya orang-orang yang menanggapi kasih Tuhan. Apapun yang kami berbuat dalam hidup kami, kami hanya berterima kasih kepada Bapa. Engkau sudah memberikan pengertian kepada setiap kami. Mengenal pribadi-Mu. Engkau sumber segala kasih yang kami butuhkan. Kasih sayang-Mu sempurna untuk setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan menari-nari, sebentar kami akan melompat-lompat. Tanda kami bersyukur, tanda kami percaya Engkau memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu hamba-hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di atas puji-pujian Engkau bertata, di atas puji-pujian Engkau bertata di tengah-tengah kami Bapa. Kami akan mengendarai kendaraan kemenangan. Haleluya. Engkau membuat kami sanggup melintasi bukit-bukit pencobaan di bumi. Terpuji nama-Mu. Yang siap memuji-puji Tuhan, yang siap menari-nari melompat-lompat bersama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Udah lama lagu ini ya saudaraku. Kita bagaimana saya diingatkan Tuhan. Haleluya. Lagu zaman dulu waktu saya baru bertobat ini dengar lagu ini. Segala sesuatu Tuhan ciptakan. Amin. Diciptakan saudaraku. Haleluya. Untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Seluruh alam semesta diciptakan tujuannya hanya satu, memuliakan Tuhan. Jika Tuhan memanggil kita, alam semesta akan membela kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan membuat seluruh alam semesta mendukung. Haleluya, anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan serius datang kepada Tuhan. Haleluya. Jadi bukan karena kita lagi, haleluya, yang terlalu memperhatikan diri kita, enggak. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hidup kita. Haleluya. Kita hanya melakukan sebagaimana ciptaan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang bekerja untuk kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan menari-nari, kita akan melompat-lompat. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Di tengah-tengah
Firman Tuhan berkata, bersatu jalan musuhmu menyerang. Amin. Sepakat musuh-musuh menyerang kita, tetapi dengar firman Tuhan, bertujuh jalan. Artinya mereka akan berseret musuh-musuh kita. Amin. Berseret musuh-musuh. Jika ada orang-orang yang mau bersepakat menghancurkan kita, dengar firman Tuhan baik-baik. Kita serius aja memuji Tuhan. Amin. Serius aja kita memuji Tuhan. Bukan karena kita melawan musuh-musuh, tetapi firman Tuhan dijamin. Bersatu jalan musuh menyerang, tetapi hasilnya bertujuh jalan mereka meninggalkan engkau. Haleluya, terpuji nama Bapa di surga. Kenapa mereka bisa meninggalkan kita? Karena mereka takut ada kuasa dalam diri kita. Mereka takut ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Satu lagi pujian bagi Bapa di surga. Haleluya. Satu suara kami menyatakan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Masih kuat menari? Masih. Haleluya. Masih. Haleluya. Kita kuat, sedangkan orang di luar sana ada olahraga, kata dokter 1 jam ya ibu olahraga. Haleluya. Kita di sini 1 jam memuji-muji Tuhan. Amin. 1 jam kita menari-nari memuji-muji Tuhan. Segala penyakit hilang. Haleluya. Segala beban rontok dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ayo. Aku
Di dalam nama Tuhan Yesus, kutuk dipatahkan dari hidupku. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, kutuk dipatahkan dari hidupku. Amin. 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 Setiap orang yang datang kepada Yesus harus punya iman. Amin. Harus punya iman. Edak Boruregar harus punya iman. Kutuk dipatahkan. Amin. Arti kutuk sakit, penyakit, kesusahan, penderitaan. Amin. Amin. Haleluya. Asak-asak niroha. Haleluya. Segala yang membuat suntuk-suntuk itu kutuk, saudaraku. Kalau kita sudah dibebaskan dari kutuk, kita akan memikirkan, oh, mengikut Tuhan Yesus itu indah. Mengikut Tuhan Yesus itu berkemenangan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Sebentar kita mulai. Terpuji namamu Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Benar Tuhan. Yesus yang berkuasa mematahkan segala kutuk dari hidup kami Bapa. Kami tangkap itu Bapa. Amin. Kami imani itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami terberkati. Menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami bukan ciptaan yang lama lagi, tetapi sudah menjadi manusia baru yang sudah diperbaharui akal pikiran kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga kami semua memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kami ini. Terpuji namamu Bapak. Sebentar kami mendengar firman. Mari Bapak, kami menyiapkan hati kami. Terpuji nama. Hosana bagimu Bapak. Haleluya. Engkau menciptakan alam semesta untuk memuliakan Engkau, termasuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ku terhubung denganmu Bapak. Amin. Rohmu yang menyatukan surga dan bumi, tidak ada pemisah lagi karena ada Roh Kudus yang menyatukan pencipta dan yang dicipta. Haleluya. Ada Roh Tuhan yang menghubungkan kami dengan Bapa kami. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Engkau yang berdaulat atas setiap kami, memegang penuh
bertemu kembali di ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Ayo kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 9 ya. Matius pasal 9 ya. Matius pasal 9 ayat 35. Matius pasal 9 ayat 35. Ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan kemarin ya. Matius pasal 9 ayat 35. Karena saya buka kitab saya dulu ya. Oke. Matius 9 ayat 35. Ya. Minggu semalam? Ya. Semalam. Masih ingat? Kan ini yang dibawa hamba Tuhan minggu semalam kan? Iya, semalam. Iya. Semalam, Pak. Yuk, kita baca. Cuma nanti ada yang kita ambil sedikit ya. Ayo. Matius pasal 9 ayat 35. Sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Ya, sampai situ aja ya. Puji Tuhan. Minggu lalu ya, ini sudah disampaikan oleh hamba Tuhan ya. Pada intinya yang disampaikan di sini mengenai belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tak bergembala ya. Betul ya. Oke. Jadi di sini yang mau kita bahas di ayat 36 ya, di ayat 36. Coba perhatikan baik. Di ayat 36. Perhatikan baik di ayat 36, apa dikatakan sana? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Ya. Jadi yang mau kita bahas, kalau minggu lalu yang dibahas apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Minggu sebelumnya juga mengenai belas kasihan juga. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Yesus Kepada orang yang kusta. Ya benar. Minggu sebelumnya lagi mengenai belas kasihan juga oleh Pak Mubing, dikatakan apa? Kita harus punya belas kasihan berlimpah, ya kan? Yang mau kita pelajari di ayat 36 begini, coba perhatikan baik ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi begini, bagaimana kasih Yesus itu bisa sampai kepada orang Israel, yaitu supaya orang Israel tergembala. Ya, karena dikatakan di sini mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Jadi macam mana kasih itu tersalur? Berarti supaya domba itu tergembala. Ya,
Jadi dengan kata lain, kalau orang tidak tergembala, tidak bergembala, itu kategorinya tidak mendapat kasih Tuhan. Sampai sini bisa dipaham ya? Ya, karena dikatakan begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Jadi belas kasihan Yesus itu timbul karena melihat ya orang-orang tidak tergembala. Jadi demikianlah kita harus bisa melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus, ya. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang Tuhan Yesus. Sudut pandangnya begini, kalau orang tidak tergembala, tidak bergembala, tidak ada gembalanya, tidak tergembala, itu orang-orang yang terlantar dan lelah, ya. Tapi orang-orang masalahnya sekarang nggak merasa terlantar dan lelah, padahal dia tidak tergembala. Jadi ini pentingnya tergembala, ya. Ini pentingnya tergembala kita, ya. Zaman sekarang ini kan begini, zaman sekarang ini kan ada banyak gereja, ya. Minggu ini ke gereja satu, minggu depan pindah lagi ke gereja lain, minggu depan pindah lagi. Jadi gerejanya suka-suka, artinya beribadahnya suka-suka. Misalnya minggu ini ke gereja satu, ke gereja A dulu aku katanya, di sana lebih enak musiknya, ya kan? Baru minggu depan kayaknya sudah bosan di gereja A, musiknya itu aja, contoh begitu kan? Pindahlah ke gereja B, ya. Di gereja B, mereka kurang ramah, ya. Nggak bagus itu, pindah lagi ke gereja C. Di gereja C, ya. Kurang nyaman, nggak ada AC-nya, nggak sejuk. Pindah lagi ke gereja D. Jadi dia jalani setiap gereja tidak ada tetap. Itu artinya apa? Itu artinya tidak tergembala. Ya. Di hadapan Tuhan, orang yang demikian adalah orang yang lelah dan terlantar. Ya. Orang yang apa katanya? Lelah dan terlantar. Artinya lelah, tahu arti lelah? Capek. Lelah itu tidak ada tenaga, capek. Yang dimaksud apa? Tidak ada tenaga melakukan firman, tidak ada kekuatan melakukan firman, lelah. Kenapa? Tidak tergembala. Capek dia, lelah, nggak ada kekuatan yang melakukan firman. Dia hanya jalan-jalan aja, gerejanya jalan-jalan. Banyak sekarang orang Kristen demikian, gerejanya jalan-jalan. Ya, sekarang kan banyak gereja di mall-mall, ya, ada gereja. Jadi dia bisa jalan-jalan. Di hadapan Tuhan mereka itu orang yang lelah dan terlantar, tidak tergembala. Ya, terlantar. Kenapa dikatakan terlantar? Orang yang terlantar itu tidak ada tempat pulang, seperti orang gelandangan itu terlantar. Ya, tidak ada tempat pulang, tidak ada tujuan. Ya, tidak ada tujuan, mengambang, nggak tahu di mana rumahnya. Itu namanya orang yang terlantar. Ya. Jadi demikianlah orang yang pindah-pindah gereja, terlantar, nggak tahu di mana gerejanya. Ya. Maka dikatakan Tuhan, timbul belas kasihan Tuhan melihat apa? Orang-orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Jadi apa yang mau sampaikan firman Tuhan pada saat ini, yang mau sampaikan firman Tuhan pada saat ini, kita harus tergembala. Ya, kita harus tergembala. Jangan pindah sana, pindah sini. Ya, terlantar itu lelah, nggak ada yang mau diikuti. Jadi kita harus tergembala, ada yang mau diikuti. Siapa yang diikuti? Gembalanya, ya, gembalanya yang diikuti. Ya, gembalanya yang diikuti. Ya. Coba kita lihat dulu bagaimana penggembalaan ini, ya. Jadi supaya kita mengerti kita itu tergembala atau tidak. Karena begini, jangan salah ya. Tergembala itu maksudnya bukan punya gereja, bukan. Saudara bisa bersetia dalam suatu gereja, suatu merek gereja, saudara setia di dalam, tapi belum tentu tergembala, belum. Ini mau kita pelajari. Ya. Saudara bisa setia dalam suatu merek gereja, katakanlah merek gereja A.
Dari lahir sampai mati saudara setia di dalam gereja itu. Tapi apakah saudara tergembala di dalam gereja itu? Ya. Kalau saudara tidak tergembala di dalam gereja itu, ya sama saja saudara lelah dan terlantar. Ya. Karena bukan kesetiaan saudara kepada satu merek gereja menentukan saudara tergembala, bukan. Ya. Untuk jadi tergembala itu saudara mesti lihat gembalanya bagaimana. Ya. Penggembalaan itu macam mana? Coba kita lihat. Bagaimana apa ini masuk penggembalaan? Coba kita buka di Yohanes 10 ayat 10 ya. Yohanes 10 ayat 10 di sana di berikutnya gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik. Jadi di sana kita harus tergembala supaya kita nggak lelah dan terlantar. Ya. Kalau kita tidak tergembala, kita lelah dan terlantar. Kita nggak akan bisa melakukan firman, lelah kita. Lelah sana kemari, terlantar, nggak ada yang terlantar itu nggak ada yang memperhatikan. Ya, coba kan ada anak-anak yang terlantar, siapa yang memperhatikan? Kan tidak ada. Coba ada orang tuanya, pasti tidak berkata terlantar, karena ada yang memperhatikan. Ya, jadi di sini kita lihat, apakah seseorang itu tergembala? Ada yang memperhatikan tidak? Ada nggak yang memperhatikan? Ya. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di sini apa? Yohanes 10, saya baca mulai ayat 1 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tapi dengan memanjat, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Nah, perhatikan baik. Di ayat 1 dikatakan apa? Di ayat 1 dikatakan, siapa yang masuk ke dalam kandang domba? Kandang domba. Artinya apa? Suatu penggembalaan itu syarat pertama harus ada kandang. Ya, yang pasti harus ada domba kan dulu. Ngapain ada domba, ada kandang yang ada dombanya? Syarat pertama penggembalaan adalah pertama ada dombanya. Ya. Ada domba. Pertanyaan sekarang, domba ada banyak, tapi domba itu masih terlantar. Itulah yang mau kita kumpulkan. Banyak domba-domba itu di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, domba-domba semua. Tapi mereka terlantar masih. Itu yang mau kita kumpulkan ke kandang. Ya, mereka terlantar, lelah, mereka nggak tahu. Mereka merasa tergembala. Tergembala bukan berarti punya gereja, bukan. Pemahaman kita jangan salah. Ya. Tergembala itu maksudnya bukan punya gereja, bukan. Tergembala itu ada gembala yang memperhatikan. Ya. Dikatakan pertama syarat untuk penggembalaan itu apa? Ada dombanya. Ya. Domba ini kalau belum masuk kandang, ya. Domba itu kok belum masuk kandang itu disebut domba yang terlantar. Makanya ada kandang dikatakan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba. Jadi ada kandang dulu. Ya, ada kandang dulu. Artinya penggembalaan itu, seorang gembala itu harus punya tempat di mana dia bisa mengumpulkan orang-orang. Kalau belum ada gedung permanen, ya mungkin rumahnya dulu boleh. Dikumpulkanlah dulu. Ya. Domba-domba yang terlantar tadi, yang tak tergembala tadi, kita kumpul, kita ajak kumpul, supaya dia tergembala. Sudah tergembala, sudah ada kandang domba, ya. Pertama tadi ada dombanya, ada kandangnya, baru kedua apa? Ada gembalanya. Gembalanya ini yang mengumpulkan domba yang terlantar tadi. Pertanyaannya sekarang, tidak semua orang dipanggil jadi gembala, enggak. Ya, enggak semua orang dipanggil jadi gembala. Gembala itu adalah orang yang rindu mengumpulkan domba yang terlantar. Jadi kalau nggak ada kerinduan mengumpulkan domba yang terlantar, ya itu bukan gembala. Ya, dikumpulkan yang terlantar itu. Mereka terlantar itu nggak ada kandangnya. Ya namanya terlantar, seperti anak terlantar, nggak ada kandangnya. Domba yang liar gitu.
Ya, terlantar, mereka lelah. Tetapi seorang hati gembala yang baik, dia melihat ada domba yang terlantar dikumpulkan. Ayo masuk ke kandang. Di sini ada kandang, di sini kau terpelihara, di sini kau diperhatikan. Ya, itulah hati gembala. Ya, hati gembala. Ya. Kalau secara naluri, hati gembala ini seperti hati orang tua, seperti orang tua sama anak. Ya, ya, seperti orang tua sama anak, memperhatikan. Ya, siapa orang tua yang mau anak yang terlantar? Tidak ada kan? Tidak ada. Demikian juga gembala, nggak mau udah dombanya terlantar, dibawa masuk ke kandang. Ya, ayo kita baca selanjutnya lagi di sini. Dikatakan di sini di ayat sebentar, saya membaca dulu yang dikatakan ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Gembala yang baik, Yohanes 2 ayat 9. Saya baca, akulah pintu, barang siapa masuk dalamku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan akan menemukan Padang rumput. Iya, gembala yang baik menyediakan rumput. Ya, gembala yang baik menyediakan rumput. Tidak ada gembala yang baik punya domba, dombanya nggak dikasih makan, nggak ada itu. Ya. Jadi gembala yang baik itu harus menyediakan rumput. Apa itu? Firman Tuhan, makanan rohani sama domba-dombanya. Ya. Rumput. Jadi perhatikan tadi, apa tadi syarat penggembalaan? Pertama harus ada dombanya. Kandangnya. Kedua harus ada kandangnya. Ketiga harus punya hati gembala. Yang keempat harus ada makanan dombanya, yaitu rumput. Ya. Yang tapi sekarang aneh. Ya. Banyak penggembalaan, ya rumput yang dikasih rumput kering. Rumput kering, kenapa artinya rumput kering? Tidak membuat domba-domba itu sehat secara rohani. Ya. Rumput yang segar, firman Tuhan itu maksudnya. Ya. Jadi penggembalaan itu harus ada rumput, padang rumput disebutkan ini. Ia keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Jadi tugas gembala memperhatikan kesehatan domba-dombanya. Apakah makanannya cukup, rumputnya cukup? Ya, firman Tuhan yang dibagikan itu membuat domba itu sehat nggak, bertumbuh nggak, kan begitu. Ya, itu penggembalaan baik. Jadi dari sini kita lihat apa? Dari sini kita lihat bahwa tergembala itu bukan hanya punya gereja, bukan. Saudara bisa punya gereja, saudara bisa setia di gereja itu dari lahir sampai mati, saudara bisa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara tergembala di gereja itu? Apakah saudara tergembala di gereja itu? Apakah saudara mengenal gembala saudara yang memperhatikan saudara menerima rumput yang baik? Ya. Ya. Tergembala, apakah saudara diperhatikan? Kan gitu. Kalau kurang sehat atau apa, diperhatikan. Itulah penggembalaan yang baik. Kenapa? Kalau enggak kita alami itu sebagai domba, saudara tidak lebih adalah seperti domba yang terlantar. Saudara bisa punya gereja, gereja saudara bisa besar, jemaat gereja saudara bisa ribuan, ya, bisa ribuan. Tapi apakah saudara tergembala di dalam gereja itu? Tergembala, ya. Apakah saudara tergembala dalam gereja itu? Ya, mendapat rumput yang baik. Ya. Karena begini ya, karena tadi dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada kasih. Kenapa? Karena dia melihat banyak orang tidak tergembala. Mereka bisa punya gereja, bisa. Mereka beribadah di dalam jemaat gereja ribuan, bisa. Tapi apakah mereka tergembala di dalam gereja itu? Belum tentu. Kenapa? Karena mereka bisa saja hanya datang, duduk, beribadah, lalu pulang. Apakah tergembala itu? Bukan. Itu bukan tergembala. Tergembala itu ada gembala yang memperhatikan.
Ya, memperhatikan rumput makanannya. Ya. Bahkan di ayat 11 apa dikatakan? Yohanes 1 ayat 11 apa dikatakan? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang dimaksud ayat ini siapa? Tuhan Yesus. Yang dimaksud ayat ini Tuhan Yesus. Tapi inilah sikap hati. Inilah sikap hati gembala. Apa gembala rela memperhatikan domba-dombanya seperti itu? Karena Tuhan Yesus memberi contoh. Ya, apa kita tergembala? Ya, memang makanya buka penggembala tidak gampang. Dia harus bisa memperhatikan domba-dombanya. Bahkan seperti Tuhan Yesus memberikan nyawa. Ya. Mengasihi domba-dombanya. Apa dikatakan di ayat? Perhatikan baik ini ya. Tadi itu dikatakan apa? Akulah gembala yang baik, memberikan nyawa bagi domba-domba. Siapa kata gembala yang baik? Tuhan Yesus kan? Tapi perhatikan di ayat 10. Perhatikan di ayat 10. Apa dikatakan? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Siapa yang dimaksud aku itu? Yesus. Gembala. Itu maksudnya aku datang, maksudnya gembala. Gembala datang supaya domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi fungsi gembala apa? Memperhatikan kehidupan jemaatnya supaya jemaatnya diberkati berlimpah. Kalau jadi begini ya, tergembala itu ya ada orang yang memperhatikan jemaatku ini macam mana hidupnya. Ada nggak perubahan? Tambah diberkati enggak atau tambah miskin? Jadi gembala itu peduli, dia peduli bagaimana dombanya supaya diberkati. Karena kata-kata dia apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya supaya domba-domba itu semakin sehat. Ya, supaya semakin sehat, semakin diberkati. Itu arti tergembala. Jadi kalau kita hanya beribadah, datang pulang, ya, siapa yang memperhatikan kesehatan rohani kita? Apakah semakin bertumbuh dalam Tuhan kah? Apa tidak? Siapa yang memperhatikan? Ya gembala yang memperhatikan. Kalau gembala tidak memperhatikan pertumbuhan kerohanian apanya domba-dombanya, ya, bukan hanya pertumbuhan kerohanian, jasmani juga, jasmani. Kalau seorang gembala dia mempunyai domba setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap miskin, 4 tahun, 5 tahun tetap miskin ya. Kurasa enggak. Gembala yang baik memperhatikan bagaimana supaya dombanya diberkati. Tambah tahun tambah diberkati, tambah tahun tambah diberkati. Itu gembala yang baik. Ya. Ada aku gembala yang baik, bahkan dia rela memberikan nyawanya, memperhatikan dombanya supaya mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, kalau enggak demikian, kita enggak tergembala. Kalau enggak gembalamu memperhatikan hidupmu bertambah baik, kerohanianmu bertambah meningkat, enggak tergembala itu namanya. Itu namanya domba yang terlantar, lelah dan terlantar. Perhatikan. Jadi perhatikan hidupmu, apa kau tergembala enggak? Kalau enggak tergembala, ya carilah gembala yang benar. Jangan bodoh, jangan bodoh. Ya. Kalau kita setia dalam satu gereja, itu nggak jaminan, itu nggak ada hubungannya ke surga, nggak ada hubungannya ke surga. Carilah di mana kita bisa tergembala, di mana gembala bisa memperhatikan kerohanian yang meningkat apa enggak, hidup makin diberkati apa tidak. Cari, jangan bodoh, jangan tinggalkan. Kalau saudara nyaman hanya beribadah dengan jemaat ribuan, ratusan, saudara sudah nyaman demikian, di hadapan Tuhan saudara terlantar, lelah dan terlantar. Ya, lelah dan terlantar. Saudara harus perhatikan, ada nggak gembala yang memperhatikan kerohanianmu, yang menasehatimu, membawamu ke padang rumput yang segar? Ada nggak? Ya,
Cari yang benar, cari yang benar. Kalau enggak selamat kita nanti, ya. Itulah tugas gembala, ya. Itu tugas gembala. Memperhatikan dombanya. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ayo kita buka. Jangan cari gembala yang benar, cari gembala yang benar. Kalau hanya beribadah pulang, rame-rame beribadah, gara-gara jemaatnya ribuan, enggak tergembala. Bahkan kita bisa binasa nanti kalau enggak gembala memperhatikan keselamatanmu. Ibrani 13 ayat 17. Seorang baca dulu yang kuat. Ibrani 13 ayat 17. Ya, Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Iya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, Iya. dan tunduklah kepada mereka. Iya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, Iya. sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Iya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, Iya. bukan dengan keluh kesah. Iya. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa dikatakan di sini? Sebab mereka berjaga-jaga atas Jiwamu. Iya. Gembala yang baik itu dijaga jiwa-jiwa dombanya, jangan sampai binasa. Dijaga jiwa-jiwanya. Ya. Supaya apa? Supaya domba-dombanya itu masuk ke surga. Jangan sampai terlantar, jangan sampai tersesat. Seperti ada perumpamaan domba yang tersesat satu itu. Ada 99 domba yang dalam kandang, tapi ada satu yang tersesat. Kenapa bisa tersesat? Ya. Karena tadi keluar dari kandang. Karena keluar dari kandang tersesat. Tetapi gembala yang baik, dia akan berjaga-jaga atas jiwa-jiwa dombanya. Dijaga jiwa dombanya jangan sampai binasa. Jadi kalau saudara hanya sekedar datang beribadah, pulang, gembalamu gak kenal, kamu gak kenal gembala, pemimpinmu, dari mana dia tahu jiwamu selamat apa tidak? Dari mana dia tahu? Seorang gembala itu tahu jiwa dombanya ini selamat apa tidak, tersesat apa tidak, ya? Tersesat apa tidak? Jadi dia bisa cari. Ya, tergembala. Jadi kalau gereja jemaatnya beribuan, ya, bagaimana dia menjaga? Ya. Jadi saudara jangan mau sekarang gini ya. Akhir zaman ini banyak gereja hanya mementingkan hiburan. Bagaimana hiburan nyanyian di gereja itu megah, musiknya megah, nyaman beribadah, banyak AC-nya, dingin sejuk. Ya, banyak. Tapi mereka nggak tahu tergembala apa tidak. Ya. Adakah yang memperhatikan jiwanya? Apakah dia berjaga-jaga atas jiwanya? Ya. Jangan mau. Cari penggembalaan yang benar. Cari penggembalaan yang benar. Kalau gembalamu, kalau pemimpinmu tidak berjaga-jaga atas jiwamu, siapa lagi? Ya, kita memang harus berjaga-jaga juga, tapi kita kadang-kadang butuh pemimpin yang berjaga-jaga, yang mengingatkan, yang menasehati. Ya, itu pentingnya. Cari gereja yang benar, cari gereja yang benar. Ya. Jangan hanya sekedar kumpul-kumpul, jangan. Tergembala yang baik. Kalau nggak kita terlantar nanti. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3, coba kita lihat. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3, coba. Petrus pernah ketika Yesus bangkit pernah berkata Yesus kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah kau mengasihiku? Kata Petrus apa? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Tanya Tuhan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Apa kata Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi ketiga kali. Sampai sedih hati Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihiku?
Maka sedihlah hati Petrus, katanya. Sedihlah hati Petrus. Apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Kenapa sampai 3 kali ulang-ulang? Penggembalaan itu begitu penting. Gembalakanlah domba-domba. Gembala itu begitu penting. Kenapa? Kalau domba nggak tergembala, terlantar, pasti binasa, ya. Pasti binasa. Pasti binasa kalau nggak tergembala domba itu, tersesat. Domba yang tersesat. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Saya baca ya. Dapat ya? 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Dikatakan ini, gembalakanlah kawanan domba Tuhan, kawanan domba Elohim yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, ini yang banyak. Sekarang gembala mencari untung. Kenapa saya katakan banyak gembala mencari untung? Kalau dombanya miskin, tidak diperhatikan. Tapi kalau dombanya kaya, diperhatikan, disuruh duduk di depan. Ayo Pak, duduk di depan. Coba dombanya ada yang miskin, dibiarin aja duduk di belakang. Ya. Tetapi dengan pengabdian, bukan cari untung. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada. Apa artinya? Berapa domba yang dipercayakan kepada kita, itulah kemampuan kita. Ya, kalau dipercayakan sama kita domba hanya 2, hanya 3 ekor, ya udah. Jangan terlalu berambisi mau 1000 orang. Kepada seorang dikaruniai 2 talenta, kepada yang seorang 1 talenta, kepada yang seorang lagi 5 talenta. Ya, kalau suatu penggembalaan dikaruniakan Tuhan jemaatnya hanya 10 kakak, ya, karena itu dikatakan yang dipercayakan kepada itu dipercayakan Tuhan, ya. Ya, jadi jangan ambisi mau ribuan jemaat, jangan. Berapa kita dipercayakan Tuhan? Sama Daud dipercayakan berapa? 2-3 dia dipercayakan sama si Daud. Waktu dia gembala pada gurun, tetapi ketika dia menjadi apa? Bangsa Israel dipercayakan, suatu kerajaan dipercayakan sama dia. Jadi tunggu waktunya dipercayakan Tuhan. Kalau waktunya dipercayakan Tuhan hanya segini, ya segitu dulu. Tapi ketika Tuhan melihat waktunya sudah dipercayakan besar, pasti dipercayakan besar. Ya. Jadi kita nggak perlu buru-buru. Seberapa yang dipercayakan Tuhan, segitu yang kita tanggung jawab, ya. Dan kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa dikatakan? Menjadi apa? Menjadi apa? Coba cek sama-sama, menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi begini, perhatikan hidup gembalamu, perhatikan karakter gembalamu. Ya, patut enggak diteladani? Ya, patut enggak diteladani? Ya. Kalau gembalamu sudah nggak patut diteladani, tapi kamu juga masih bertahan di dalam, ya, hati-hati. Bisa nanti karakter gembalamu itu juga kita ikuti, ya. Perhatikan karakter gembalamu. Apa gembalamu rendah hati, apa sombong? Ya, hati sombong ini banyak. Ada sekarang sombong rohani, merasa dia yang paling pintar gara-gara sudah STH, MTH, apalagi dia harus MTH, ya doktor. Sombong dia, ya. Kalau sombong sama gembalamu itu bisa nanti masuk kepadamu juga kalau nggak hati-hati. Perhatikan, apakah gembalamu itu bisa diteladani atau tidak? Karena dikatakan itu, kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Apa kata siapa? Kata Paulus, ikutlah aku seperti aku ikut Kristus. Iya benar, seperti aku ikut Kristus. Lihat karakter gembalamu. Kalau kita dekat sama gembala kita, bisa kita nasihati.
Pak jangan begitu Pak, nggak baik. Jadi kalau dia mendengar nasihat kita, boleh kita ikuti. Tapi kalau dia nggak mendengar nasihat kita, ya hati-hati. Kita pun bisa ikut dibawa nanti sama-sama dia binasa. Karena begini ya, supaya kita mengerti ya, ada suatu kesaksian. Perhatikan baik, ada suatu kesaksian. Ada suatu pembawa, ya, mengajarkan ajaran yang tidak benar, ajaran sesat, ya, ajaran sesat, ya. Tapi karena domba-dombanya ini tidak memperhatikan, tidak menggali firman, tidak mempelajari firman, dia tidak tahu ajaran gembalanya itu sesat. Pertanyaannya sekarang, kalau kesesatan yang diajarkan gembalanya itu membawa jemaatnya ke neraka, yang salah siapa? Jemaatnya. Yang salah siapa? Jemaat yang salah. Jadi kita harus periksa. Jangan terima mentah-mentah apa yang disampaikan gembalanya. Periksa dulu sesuai firman enggak. Saya pernah dengar ada seorang gembala mengatakan kalau ada barang terletak di jalan boleh diambil, walaupun bukan punya kita. Ya. Bahkan itu katanya berkat. Kalau misalnya ada satu barang terletak di jalan, ya, suatu bungkusan, ya, kita sudah tahu itu bukan punya kita, dan kita sudah tahu itu ada orang yang ketinggalan barangnya itu, ya, ada orang yang ketinggalan barang, misalnya di suatu tempat, di parkiran atau di pinggir jalan, ya, dia anggap itu berkat Tuhan katanya. Padahal kita sudah tahu itu orang yang ketinggalan barangnya. Jangan salah. Jadi kalau itu diajarkan kepada jemaatnya, kan bisa sesat. Kenapa? Kalau jemaatnya tidak melihat, mempelajari isi firman yang disampaikan itu benar apa salah, ya, pelajari firman, jangan ikuti mentah-mentah apa yang disampaikan gembala ya. Ya, makanya perhatikan gembalamu teladan hidupnya bagaimana, benar apa tidak, supaya kita benar-benar tergembala. Sekarang kan gini, banyak gereja, ya, mengajarkan contohnya begini, ya, apa namanya, boleh apa, menghormati orang tua katanya, boleh datang ke kuburannya katanya, di sana boleh membawa persembahan, itulah cara menghormati orang tua, membawa persembahan ke kuburan orang tua. Ya kalau begitu macam mana? Ya ada begitu. Katanya hormatilah orang tuamu, katanya firman Tuhan, katanya Abel 4. Ya, bagaimana caranya? Bawalah persembahan ke kuburan, katanya. Ke kuburan orang tuamu itulah bawa persembahan. Bawalah makanan, bawalah apa? Ya persembahkanlah katanya. Jadi pertanyaannya, kalau ada pendeta atau hamba Tuhan atau gembala yang mengajarkan demikian, itu benar apa tidak? Benar apa tidak kalau membawa persembahan ke kuburan? Ya. Ya. Waktu hidup yang normal. Iya. Jadi pelajari firman Tuhan, jangan sesat, jangan sesat. Kalau kita nggak perhatikan firman Tuhan, ya kita bisa sesat. Cukup kelima yang bukan berubah. Iya. Ya hormati ayah ibu katanya di situ. Coba kita buka lagi Kisah 20 ayat 28. Kisah 20 ayat 28. Ya. Jangan kita jadi domba yang lelah dan terlantar. Kita harus tergembala. Kisah 20 ayat 28 ya. Kisah 20, baca yang 4 dulu Jesse coba. Kisah 20 ayat 28. Gembala yang benar. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ya, untuk berapa semua? Sudah. Kisah 20 ayat 28 yang baca. Karena itu jagalah dirimu Ya. dan jagalah seluruh kawanan. Iya, kawanan domba maksudnya itu. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik Ya. untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang Ya. diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Benar ya. Dikatakan di sini sebagai penilik. Penilik itu maksudnya gembala ya, untuk menggembalakan. Tapi di sini gelarnya penilik. Tapi tugasnya sama untuk menggembalakan ya. Ayat 29. Apa dikatakan?
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, bayangkan. Di tengah kandang pun, di tengah-tengah kamu dalam kandang pun katanya akan masuk serigala-serigala. Akan masuk serigala-serigala, makanya jangan heran kalau dalam satu penggembalaan ada nanti orang jahat di dalam. Kenapa akan masuk serigala-serigala? Makanya kita pun harus hati-hati kalau ada orang baru masuk ke dalam penggembalaan. Ada serigala-serigala yang menyamar. Hati-hati kita. Gak sembarangan ya, gak sembarangan. Hati-hati, sebagai gembala harus mengerti yang masuk ini domba atau serigala. Gak semua domba. Ada serigala yang masuk nanti. Ya, justru dia nanti yang merusak domba-domba di dalam, memangsa. Hati-hati, gak boleh sembarangan memasukkan orang ke dalam satu penggembalaan. Gak boleh. Gak boleh. Kita harus lihat apa ini domba apa serigala. Hati-hati, dia nanti bisa merusak pelayanan itu. Ya, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, ke dalam kandang domba itu masuk, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Hati-hati kita. Ada serigala rupanya yang menyamar. Ada serigala yang menyamar. Gembala yang baik mengenal serigala-serigala itu. Supaya apa? Untuk melindungi domba-domba. Ya, untuk melindungi domba-domba. Apa yang dilakukan serigala-serigala itu nanti? Supaya kita mengerti apa yang dilakukan serigala-serigala itu. Baca ayat 20, ayat 30-nya apa? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Iya, itulah yang dilakukan serigala-serigala itu. Ajaran-ajaran palsu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Sekarang itu sudah banyak terjadi. Ajaran-ajaran palsu. Boleh menyembah nenek moyang, boleh membawa persembahan ke kuburan-kuburan, boleh, ya, boleh mempersembahkan, menghormati yang bukan Tuhan. Ya, hati-hati kita. Ada ajaran-ajaran palsu. Jadi ini tugas gembala, melindungi domba-dombanya dari ajaran palsu. Kalau gembala nggak tahu dombanya sudah disesatkan ajaran palsu, ini dia, kita harus hati-hati ya. Banyak sekarang ajaran-ajaran palsu. Kalau gembala nggak tahu menasihati dombanya berpakaian yang baik, berpakaian yang sopan. Banyak jemaatnya pakai rok mini, banyak jemaatnya berpakaian apa namanya, gengsi. Tapi gembala tidak ada menegur. Ya, kenapa? Karena mungkin gembalanya takut, gembalanya segan. Jemaatnya banyak berpakaian minim, roknya di atas lutut, bajunya nggak pakai tangan. Mau kemana itu gerejanya? Kalau gereja kayak gitu mau kemana? Mau kemana gereja kayak gitu? Kalau binasa semua, siapa mau disalahkan? Ya, hati-hati kita. Hati-hati. Itulah tugas gembala. Supaya apa? Supaya dombanya tidak terlangkap. Supaya dombanya tidak lelah. Kenapa? Diberikan rumput yang hijau, padang rumput. Apa kata Mazmur 23? Ia membimbing aku, ia menyegarkan segar jiwanya, segar. Kenapa dia segar? Karena air yang jernih, rumput yang hijau. Ya, itulah gembala yang baik. Dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah gembala. Jadi kita harus bergembala. Ya.
Harus tergembala. Nah, itulah tadi tugas gembala. Jadi kita sampai sini udah mengerti ya. Penggembalaan yang baik. Jadi kalau kita belum dapat penggembalaan yang benar, cari. Kalau mau selamat, kalau nggak mau selamat ya silakan lah rame-rame beribadah. Ya, kalau nggak mau selamat ya udah silakan. Jadi kalau binasa pun nanti gak ada yang bisa disalahkan. Salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Karena apa? Karena tidak tergembala. Tidak tergembala. Lelah dan terlantar. Binasa itu. Dan kalau tergembala, perhatikan gembalanya, teladani gembalanya, periksa ajarannya. Apa dikatakan Paulus sama Timotius? Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Ya, perhatikan ajarannya. Itu untuk gembala. Untuk domba apa? Apa untuk domba? Untuk domba ini ayatnya. Ini tadi untuk gembala ya, tapi untuk domba ini ayatnya. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 dan 10 ya. Itu untuk tadi untuk gembala. Untuk domba apa? Apa untuk domba? Galatia 6 ayat 2 dan 10. Ayo ini seorang lagi baca yang kuat. Galatia 6 ayat 2 dan 10. Galatia 6. Ayo. Tadi itu untuk gembala, sekarang untuk domba. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi Hukum Kristus. Ayat 10-nya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan iman. kita seiman. Yang tadi untuk gembala, sekarang untuk domba. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, penggembalaan yang baik, ya, penggembalaan yang baik itu dombanya rukun di dalam. Kalau dombanya pun saling tanduk-tandukan di dalam, itu nggak benar juga. Jadi penggembalaan yang baik, domba di dalam itu pun, di dalam kandang itu dombanya itu saling menyayangi, saling mengasihi. Ya. Jadi kalau ada domba yang terlantar baru datang, mereka lihat, saya di kandang domba ini diperhatikan, disayangi sesama domba-domba yang lain. Jadi dia betah di kandang itu. Jadi kalau di kandang itu dia baru sampai pun udah digosipin. Itu kan seperti ditanduk. Baru sampai ada domba yang lain ditanduk dia. Waduh, kesakitan dia, larilah dari kandang itu. Jadi di dalam kandang itu pun domba itu harus saling menyayangi. Jadi kalau ada domba yang baru datang, domba yang terlantar tadi, baru ditemukan gembalanya, dibawa pulang, masuk ke kandang domba itu. Di dalam kandang domba itu dia merasakan ada kasih sayang, saling menyayangi. Dia pun betah di dalam penggembalaan itu, betah, nyaman dia. Oh, di sini enak. Pulang ibadah makan, katanya. Senang. Ya. Di sini dikatakan apa? Ayat 2 tadi, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolongan apa ini? Menanggung bebanmu. Jadi kalau ada domba, ya, yang baru datang, kita tanya, ada bebanmu yang bisa kami doakan? Kan gitu. Kan itu ini bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi kalau ada domba yang baru datang, kita tanya, ada bebanmu, Bu, ada bebanmu, Pak, yang bisa kami doakan? Ya, itu maksudnya domba itu saling mengasihi. Jadi mereka nyaman di kandang domba itu. Tapi gembala yang memberi kearahan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sesama domba itu maksudnya. Jadi domba yang satu mengasihi domba yang lain. Sehingga dikatakan apa? Di ayat 10, berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi apa dikatakan? Terutama kepada kawan seiman, kawanmu dalam ini. Dalam pelayanan itu berbuat baiklah. Saling doakanlah. Kalau seorang butuh pekerjaan, doakan dia butuh pekerjaan.
Kalau seseorang butuh kesembuhan, doakan butuh kesembuhan. Kalau seseorang anaknya mau misalnya ya butuh biaya sekolah atau apa, didoakan. Saling mendoakan, berbuat baiklah, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik. Jadi kalau saling berbuat baik kita di dalam kawanan domba itu, senang nggak di dalam? Senang. Jadi dia betah di dalam, nggak keluar. Tapi kalau di dalam saling menggosip, ya nggak tahu lah. Kalau saling menggosip di dalam, nggak benar lagi. Itu namanya saling menanduk dombanya. Ya, tapi kalau domba nggak demikian sifatnya ya. Kalau kambing ya, apalagi serigala. Ya, hati-hati ada serigala. Ya. Makanya kita harus perhatikan. Harus perhatikan. 1 Yohanes 3, ayo 1 Yohanes 3 ini ayat penutup lah ya, saya tinggal berdua. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Jadi domba pun harus saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 10 ya. Dapat? Dapat. Ya, sama-sama kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 10 ya. Inilah tandanya anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Tuhan. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iya. Kalau tidak mengasihi kita di dalam ini, kita anak iblis. Bukan domba Tuhan kita. Bukan termasuk kawanan domba. Anak iblis kita, anak iblis. Ya, kambing. Tapi kalau kita saling mengasihi, demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya itu anak iblis. Tapi kalau kita mengasihi, kita anak Tuhan. Ya, kita anak Tuhan. Di ayat 17, coba masih pasal 3 tadi. Di bawahnya ayat 17. Bawahnya ayat 17 yuk. 1 Yohanes 3 ayat 17 yuk. Ayo. 1 2 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang dikatakan kemarin juga oleh hamba Tuhan, saling mengasihi, kasihilah, kasihi. Ya. Sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman yang mengajar kami Tuhan bagaimana kami harus tergembala Bapa. Ya. Supaya kami juga saling mengasihi sesama kami Bapa, di antara kami sebagai domba Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang banyak Tuhan, yang belum tergembala Bapa. Bapa, buka pikiran mereka, terangi hati mereka sehingga mereka mencari penggembalaan yang benar Bapa. Kami rindu Tuhan, tunjukkanlah domba-domba yang bisa kami gembalakan Bapa. Makasih Bapa yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, terpuji nama Bapa di surga. Haleluya, luar biasa firman Tuhan di tengah-tengah kita. Amin, amin, amin. Artinya ya sebenarnya ini lebih banyak ke kami ya. Haleluya. Tetapi jujur saudaraku, kami tidak merasa lebih hebat. Kami merasa kita ini masih rekan sekerja. Amin. Haleluya. Kita yang duduk di sini adalah rekan sekerja. Haleluya. Jadi kami nggak merasa kami lebih, kami di atas gitu, tidak. Bahkan kami sangat bersyukur kepada Bapa di surga. Tuhan antar Ibu Sumarmata menjadi rekan sekerja. Tuhan antar Ibu Sutungkir, Mama Aden menjadi rekan sekerja, dan mamanya si jadi rekan sekerja. Dan kepada Eda Bumuregar, kami mau buktikan kasih Tuhan.
Kalau ingat Eda Pururega pernah saya katakan ya Eda, jujur Edaku, tapi memang ya karena secara apa ada sedikit kedagingan aku bilang kepada Edaku ini, Eda kalau nggak karena kasih Tuhan malas aku bicara sama kamu. Sebenarnya nggak bisa juga ya, tetapi supaya begitulah rindunya, supaya Edaku ini benar-benar berubah. Amin. Iya, rindu kali pribadiku melihat Edaku ini benar-benar dipertemukan di pelayanan ini, tidak sama lagi seperti dulu. Sampai keluarlah, tercetuslah dari mulutku, Eda, sungguhlah engkau dalam Tuhan. Amin. Sungguhlah. Jadi hari ini firman Tuhan tergembala. Amin. Jadi jujur Edaku ini gak pernah ku bilang ke dia, gak pernah ku akui aku secara dari mulutku aku gembalamu. Tetapi ketika ada orang bertanya di sana, dia mengasih tahu di sana gembalaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, dan itulah yang kami buat Edaku. Amin. Apapun yang kami perbuat untuk Eda, kami rindu supaya Eda benar-benar bisa merasakan kasih Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kalau Edaku ini datang, kita kasih ya makan sama lah, kita contoh. Doanya baik kali Edaku ini Tuhan, selalu dibilang dia. Baik kali Edaku ini. Haleluya. Tetapi sekali-sekali ku bilang kepada Edaku hal-hal yang mendidik dia. Amin. Sekali-sekali saya buat perkataan-perkataan yang mendidik kepada Edaku ini. Jadi tugas kita ya, kita bersyukur. Jadi kami nggak merasa di sini sebagai gembala kalian harus tunduk, tidak. Kami di sini masih memposisikan diri kita rekan sekerja. Amin. Kita rekan sekerja. Biarlah orang-orang yang datang kemudian sesudah daripada kita melihat betul perkumpulan kita memiliki kasih Yesus. Amin. Haleluya. Jadi pas ya, pas firman Tuhan, orang-orang yang baru tidak merasa ditanduk. Karena kan ada, begitu contohnya seseorang masuk ke suatu pelayanan, langsung orang-orang yang lama di dalam kayaknya gini, kayak nggak ada apa gitu penyambutan. Iya, kayak dijauhi. Nah, tetapi biarlah di tengah-tengah kita ini, amin, orang-orang yang datang merasa di sinilah tempatku. Haleluya, orang-orang yang akan datang. Karena jujur kemarin kami ada pergi ke suatu keluarga yang kami jumpai, kedatangan kami hanya sebagai kawan seiman lah ya, kondisi sakit. Lalu mereka curhat, mereka kecewa dengan gembalanya. Jujur kami tidak berani ngajak saudaraku, nggak berani. Yang perkataan keluar dari mulutku, sabarlah, doakan mereka. Saya katakan, sabarlah. Tetapi kepada anaknya, karena anaknya kan remaja, anaknya anak lajang, saya katakan, kalau kalian sekali-sekali datang ke tempat tante ya, kalau orang tuamu, mama dan bapak tante tidak berani mengajak, karena orang tua itu di sana mungkin ada tanggung jawabnya di pelayanan sana. Jadi kami tidak berani ngajak, tetapi kalian sebagai muda-mudi sekali-sekali gak apa-apa berkunjung ke tempat tante. Saya katakan seperti itu. Haleluya. Jadi satu perkataan yang saya katakan kepada mereka, doakanlah mereka, doakanlah gembalamu, sabarlah melihat gembalamu. Saya katakan seperti itu. Haleluya. Jadi biarlah seperti firman Tuhan tadi, di tengah-tengah kita ada kasih Yesus. Orang-orang yang melihat kita, mereka berkata, benarlah mereka murid Kristus. Mari kita berdoa. Terpuji nama Bapa di surga. Demikian firman Tuhan, kita sangat terberkati. Kami katakan shalom kepada teman kami yang menonton lewat online. Puji Tuhan ya, kami tidak, walaupun kita tidak saling mengenal, mungkin kita tidak pernah berjumpa, tetapi firman Tuhan mengajar kita. Jadi gini, gak cara kebetulan engkau mendengar walaupun hanya lewat online. Karena jujur, kenapa Bapak yang berkhotbah tadi berani berkata seperti itu? Kami pengalaman pribadi sempat juga tidak tergembala, pernah mengalami hal yang sama. Maka berani Bapak ini mengatakan, kami pergi walaupun ke masih aliran yang sama ya, kami pergi ke mall sana, kami suka di sana musiknya, kami suka di sana ruangannya, kami di sana suka hamba Tuhannya, tetapi kami belum bisa memastikan di mana kami bisa beribadah.
sehingga pada suatu saat kami harus mengambil suatu kesimpulan. Haleluya. Amin. Jadi bagi teman kami yang di online, dengar firman Tuhan tadi. Setia dalam satu merek gereja belum tentu tergembala. Oke, setia. Mungkin engkau setia dalam satu merek gereja, tetapi engkau tidak pernah dituntun dalam kebenaran. Artinya tidak pernah berani menegur dosamu. Satu gembala itu jujur, kalau nggak datang pun jemaatnya, bukan kolektifnya yang paling penting. Kalau sakit salah satu anggota kita yang sedih, haleluya, firman Tuhan mana tadi? Menjaga jiwamu. Aduh Tuhan, saya nangis tadi. Tuhan, sampai segitunya ya Tuhan, sampai segitunya. Jadi saya untuk kita yang hadir, yang duduk di sini masih rekan sekerja. Kami nggak merasa mengembalakan kalian, tidak. Kita rekan sekerja. Biarlah kita sama-sama mempunyai hati gembala di tengah-tengah perkumpulan kita. Haleluya. Jadi kembali kepada teman kami di online, jika engkau di tempat ibadahmu belum menemukan engkau tergembala, haleluya. Ketika engkau sakit, engkau dikunjungi, engkau didoakan. Ketika mungkin engkau berkekurangan, satu gembala tadi mungkin tadi berencana beli bakso, tetapi ketika didengarnya, dilihatnya satu kawan seperkumpulan tidak ada ongkos untuk pulang, haleluya, mesti rela kita, nggak usah dulu makan bakso aku, yang penting si anu bisa datang beribadah. Sampai sejauh itu ya saudaraku, haleluya, sama-sama kita melakukan firman. Jadi belajar kita sama-sama menjadi rekan sekerja yang menggembalakan, yang dipercayakan Tuhan di tengah-tengah kita nanti. Bagi teman kami di online, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nanti minggu depan kita akan ketemu kembali. Haleluya, kami tutup ya saudaraku. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan, yang bagaimana firman pada siang hari ini Engkau membukakan rahasia penggembalaan Bapa. Ada dombanya, ada kandangnya, ada gembalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ada gembala yang bisa diikut pengajarannya, kasihnya Tuhan bisa diikuti, menjadi teladan. Dan kami semua yang ada di sini Tuhan, biarlah kami benar-benar memiliki hati yang demikian Tuhan, sehingga nanti jika Tuhan mempercayakan kepada kami beberapa gembala yang masih tersesat, gembala yang domba yang masih belum memiliki kandang, di mana mereka merasa nyaman tergembala, jika Tuhan menghantarkan kepada kami jiwa-jiwa yang demikian, domba-domba yang demikian, boleh Bapa bersatu dengan kami. Bahkan kami minta Bapa, jiwa-jiwa yang demikianlah yang Tuhan hantarkan kepada kami Tuhan, yang bisa diajak bersehati, bersepakat melakukan firman, bahkan bersepakat menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati firman yang sudah kami dengar, biarlah bertumbuh di hati kami yang subur, bisa menghasilkan buah-buah yang bisa kami bagikan kepada banyak orang. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami beri persembahan kami. Berkati tangan-tangan kami, anak-anakmu Bapak, seberapa pun yang bisa diberi Bapak, bukan nilainya yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan melihat ketaatan kami Bapak. Tuhan hanya melihat ketaatan kami, bukan kekurangan uang Tuhan Bapak, tetapi Tuhan hanya melihat ketaatan kami, seberapa taat kami mau dipimpin di dalam suatu pelayanan. Terpuji nama Bapa di surga. Berkati Tuhan, kuduskan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, kasih Yesus seperti sungai, amin. Tidak kering kasih Tuhan, mengalir